Halo Nova dan salam sehat selalu. Ya, selamat siang waktu Indonesia, Tommy. Ya, baik Nova. Bagaimana perimbangan dukungan terhadap kedua calon presiden saat ini? Ya, saat ini hanya negara bagian Alaska yang masih melakukan pemilihan. Selebihnya sudah menutup TPS dan menghitung suara atau setidaknya mulai menghitung suara. Kita lihat perimbangan dukungan dari suara elektoral di grafik di belakang saya ini. Ini juga bisa ditemui di situs voaindonesia.com dan akan selalu kami perbarui sesuai dengan proyeksi dan hasil suara yang masuk dari setiap negara bagian. Saat ini Joe Biden unggul suara elektoral 192 melawan 100 dari Donald Trump. Tapi tentunya malam ini masih beberapa jam lagi sebelum kita bisa mengisi Electoral College Map ini sehingga semuanya bisa terisi. Menariknya tadinya kubu Demokrat Joe Biden berharap akan terjadi kemenangan yang lebih telak bila misalnya Joe Biden unggul di negara bagian kompetitif seperti Florida, North Carolina, Georgia, atau bahkan Texas yang selama 10 pilpres berturut-turut mendukung capres Partai Republik, tapi belakangan sedikit kompetitif bagi capres dan juga politisi dari Partai Demokrat. Tapi ternyata ini belum terjadi. Negara bagian tersebut masih too close to call dan relatif tidak banyak terjadi kejutan dalam perolehan suara elektoral saat ini. Negara bagian yang merupakan kantong massa Partai Demokrat umumnya berpihak pada Joe Biden. Vermont adalah yang pertama bisa diproyeksikan dan negara bagian tersebut langsung mendukung Joe Biden. Lalu juga negara bagian New York, negara bagian terpadat keempat di Amerika Serikat, New Jersey di dekatnya juga demikian, dan juga negara bagian di pantai barat Amerika Serikat, solid berwarna biru alias mendukung Partai Demokrat, California, Washington State, dan Oregon, ketiga-tiganya memberikan suara elektoral. California patut diingat adalah negara bagian terpadat penduduk dengan suara elektoral 55. Ini semua sekarang masuk ke kolom Joe Biden. Baru ada perkembangan baru 205 sekarang angka dari Joe Biden. Kita harus lihat nanti masuk dari mana. Tapi inilah yang terjadi saat ini. Sejauh ini belum terlalu banyak surprise atau kejutan dalam hal misalnya Florida berayun ke Partai Demokrat atau bahkan Texas berayun ke Partai Demokrat. Belum ada kejutan sebesar itu, Tommy. Baik Nova, ini pertanyaan terakhir. Sejauh apa kejutan akan terjadi di kedua state yang disebutkan barusan tadi? Nah itu, Texas belakangan agak ungu alias perpaduan biru dan merah. Dan dalam pemilu legislatif terakhir 2018, bahkan caleg atau calon senator dari Partai Demokrat, Beto O'Rourke, bisa hanya kalah tipis dari petahana dari Partai Republik Ted Cruz saat itu. Sehingga ini memberi harapan bagi Partai Demokrat bahwa mungkin saja Texas ini bisa diayunkan ke Partai Demokrat. Lalu kini perhatian tertuju semua pada negara bagian di Midwest, Wisconsin, Minnesota, Michigan. Apakah bisa berayun kembali atau kembali ke pangkuan Partai Demokrat setelah sebagian besar memihak ke Partai Republik Donald Trump pada Pilpres 2016. Lalu ada istilah di dalam Pilpres Amerika Serikat, jalur menuju 1600 Pennsylvania Avenue yang adalah alamat dari Gedung Putih, biasanya harus melalui Pennsylvania. Itulah tujuan atau perhatian dari banyak pihak, termasuk Joe Biden pada saat-saat terakhir kampanye Pilpres. Tidak ada masa tenang dalam kampanye Pilpres Amerika Serikat, sehingga Joe Biden banyak negara bagian tempat ia lahir. Dan disinilah meskipun suara elektoralnya relatif tidak terlalu besar dibandingkan misalnya Florida atau New York, ini diperebutkan. Tapi sayangnya penghitungan suara di sana mungkin baru akan selesai pada Jumat atau 6 November karena banyaknya surat-suara yang sudah masuk lewat pos dan ini baru mulai dihitung pada hari H saat ini. Jadi semua perhatian sekarang tertuju pada negara bagian Midwest di sekitar Lake Michigan dan juga Pennsylvania, tempat Joe Biden lahir dan dia dianggap putra daerah. Tapi negara bagian ini berpaling dari Partai Demokrat pada 2016 dan memihak Donald Trump setelah dalam 6 pilpres sebelumnya mendukung capres Partai Demokrat, Tommy.
Baik, Nova Purwadi, terima kasih telah bergabung bersama kami di seputar iNews RCTI langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.